Salah satu kewajiban para siswa sekolah pada masa pendudukan Jepang di Indonesia adalah melakukan penghormatan kepada Dewa Matahari setiap pagi yang dinamakan. Nah, jadi sistem pendidikan Jepang dengan Belanda ini berbeda. Kalau pada masa Belanda, yang boleh bersekolah ini adalah anak-anak dari bupati atau para bangsawan. Nah, sedangkan kalau masa Jepang ini, pendidikan di Indonesia ini terbuka untuk umum. Namun, saya tulis terlebih dahulu ciri pendidikan Jepang di Indonesia ya, di Indonesia. Nah, ciri pendidikan Jepang di Indonesia pada saat itu adalah terbuka untuk umum. Sehingga bukan hanya anak dari kaum bangsawan ataupun dari pegawai pemerintah Belanda. Nah, kedua, ciri pendidikan Jepang yaitu lebih mengutamakan pendidikan fisik daripada pendidikan sains atau matematika. Nah, kenapa lebih mengutamakan pendidikan fisik? Nah, karena pada saat itu memang tujuan Jepang menduduki Indonesia adalah untuk mendapat bantuan militer atau mendapat prajurit tambahan dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Nah, akhirnya penduduk Indonesia ini sejak kecil sudah dilatih dengan pendidikan fisik atau pendidikan olahraga. Salah satunya yang masih tertanam pada saat ini dari pendidikan Jepang adalah adanya kegiatan senam di pagi hari sebelum memasuki kelas. Nah, itu salah satu pendidikan fisik yang dilakukan di Jepang. Kemudian ada sumo, terus kemudian masih banyak lagi. Nah, di sini pertanyaannya adalah penghormatan kepada Dewa Matahari setiap pagi. Ini dinamakan dengan atau istilahnya ada seikiri. Nah, kemudian kalau yang A, Kinrohoshi ini apa? Kinrohoshi ini adalah wajib kerja tanpa upah bagi tokoh masyarakat seperti pamong desa dan pegawai rendahan. Nah, Kinrohoshi ini tentunya dilaksanakan pada masa pendudukan Jepang. Jadi pada saat itu para pamong desa dan pegawai rendahan ini tidak mendapatkan upah. Nah, sedangkan yang kedua ada Shushintai. Shushintai ini diartikan dengan barisan pelopor. Nah, tujuan dari barisan pelopor ini yaitu untuk mengobarkan semangat rakyat dan rasa persaudaraan bagi rakyat Indonesia tentunya. Nah, kemudian yang ketiga ini ada Heiho. Heiho ini adalah organisasi militer
untuk membantu tentara Jepang dalam Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Nah, yaitu pemuda yang mengikuti Heiho adalah pemuda berusia 18 sampai 25 tahun. 18. Kemudian yang keempat ada Romusa. Romusa ini adalah bisa diartikan dengan kerja paksa, di mana pada saat itu para penduduk Indonesia dipaksa untuk menanam tanaman yang dapat bermanfaat untuk Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Jadi jawaban yang tepat bentuk penghormatan itu ada istilah lain dari Saikei. Jawaban yang tepat adalah yang B.